Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada hari ini ya. Nah, hari ini Ibu akan kembali mengulang dari awal sekali mengenai apa itu pecahan. Perhatikan ya sayang, semoga bisa semakin memahaminya. Misalnya, di sini ada sebuah pie atau kue. Nah, kue ini dia ada satu. Bagaimana kalau kue ini akan kita bagi menjadi dua? Nah, maka dia akan berubah menjadi 1/2. Jadi ada sebelahnya itu setengah, sebelahnya juga setengah. Setengah itu adalah kata lain dari 1/2. Artinya apa? Artinya adalah kuenya yang satu dibagi menjadi dua. Dan bila ia ditambahkan, ia pun menjadi 1. 1/2, coba Pian tulis di buku Pian. 1/2 tambah 1/2. Bila penyebut itu artinya angka yang di bawah ya sayang. Bila penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama di sini angka 2, berarti yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Nah, berapa pembilangnya? 1, betul. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang di bawahnya tetap 2. Jadi jawabannya berapa? 2/2. 2/2 bila angka penyebut dengan angka pembilang sama, itu berarti nilainya adalah 1. Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke bila kuenya dibagi 4. Maka dia jadi berapa yuk? Ya, betul. Dia jadi 1/4. Nah, kuenya masih 1 ya. Kuenya masih 1 tapi kuenya dibagi 4. Berarti nilai setiap kue adalah 1/4. Nah, ini yang masih belum terlalu paham mengenai pecahan. Perhatikan ya. Jadi 1/4 jika ditambah dengan 1/4 sebanyak 4 kali, tambah 1/4 tambah 1/4, karena penyebutnya sudah sama yaitu 4, maka hanya pembilangnya saja lagi yang ditambahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Berarti tadi penyebutnya adalah 4. Jadi 4/4 sama dengan 1. Yes. Bagaimana bila kuenya dibagi menjadi 8? Nah, maka dia akan berubah menjadi 1/8 setiap potong kuenya. Kalau mereka ditambahkan 1/8 tambah 1/8 sampai dengan 8 kali, berarti jumlah satunya ada 8. Sedangkan penyebutnya tidak boleh ditambahkan. Jadi 8/8 tetap 1. Berarti kuenya juga tetap 1. Hanya dia dibagi 8. Mudah-mudahan semakin paham ya mengenai pecahan. Nah, perhatikan. Ini namanya pecahan setara. Lihat kuenya. Kuenya sama-sama setengah bagian semuanya. Yang pertama 1/2 karena kuenya hanya dibagi 2. Yang kedua, nah itu tadi kan yang dibagi 4, artinya kan 1/4 setiap bagiannya. Supaya hasilnya sama-sama 1/2, maka diambillah 2 bagian, artinya gambarnya sama ya. Yang artinya 2/4 itu sama dengan 1/2. Bila dia kita kecilkan 2/4 sama-sama dibagi 2, maka dia menjadi 1/2. Sekarang kalau penyebutnya adalah 8, artinya angka yang di bawah 8. Nah, lihat kue sebelahnya. Tadi kuenya adalah dibagi 8. Supaya nilainya sama yaitu setengah atau 1/2, maka diambillah 4 bagian potong kue tadi. Yang artinya apa? Yang artinya 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Dapatnya dari mana? Bisa kita bagikan dari 4/8 sama-sama bagi 4, dia menjadi 1/2. Atau dari yang kecil kita kalikan 1/2 misalnya. Sama-sama dikali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4, maka dia menjadi
2/4 dan seterusnya. Berikutnya ya. Nah, ini tadi. Jadi bila dari kecil ke besar dia dikalikan. Bila dari besar ke kecil dia dibagi. Ya. Perhatikan, ingat bila di atas dikali 2, di bawah juga harus dikali 2. Tuh, lakukan perkalian pada penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama untuk mendapatkan pecahan setara. Ini bila dibagi seperti ini ya. Nah, lakukan pembagian pada penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama untuk mendapatkan pecahan yang setara. Jadi, bila misalnya anak-anak ibu mencari sebuah jawaban di pilihan ganda misalnya. Pilihannya hanya ada 1/2. Sedangkan jawaban yang pian telah kerjakan ternyata 4/8. Apa yang harus dilakukan? Maka harus menyederhanakan pecahan tersebut. Sama-sama dibagi 4 menjadi 1/2 dan seterusnya. Berikutnya. Sekarang kita mencoba ya. Anak-anak ibu siapkan kertasnya, siapkan pulpennya, nanti dijawab. Tapi jangan lupa materi tadi juga harus ditulis ya. Nah, apakah 2 pecahan ini setara? Bila ada gambarnya itu sangat mudah. Pian perlu perhatikan gambarnya saja sudah bisa terjawab. Gambarnya sama tidak yang diarsir? Yang satu gambarnya dibagi 3, yang satu gambarnya dibagi 6. Ya betul, gambarnya sama. Sekarang kita lihat angkanya. 2/3 menjadi 4/6 sama-sama dikali berapa ya? Coba dihitung 2 kali berapa supaya jadi 4. Ya 2 kali 2. Artinya di atas kali 2, di bawah juga kali 2. Maka dia menjadi 4/6. Betul. Nah, soal berikutnya. Apakah mereka setara? Ini ya, ada 3/12. Artinya 1 potong kue itu, 1 potong bangun datar itu dibagi 12. Diambil 3 bagian yang diarsir. Meskipun arsirannya beda tempatnya. Yang satunya lagi ada 1 potong kue atau 1 bidang bangun datar yang dibagi 4. Nah, apakah 3/12 itu besarnya sama dengan 1/4? Caranya bagaimana? Boleh pian bagi dari 3/12. Bagaimana 3 itu bisa dapat 1? Berarti bagi berapa? Yes, bagi 3. Bila pembilang atau angka yang di atas dibagi 3, maka yang di bawah juga harus dibagi 3. Betul. Berarti 3 bagi 3 adalah 1. 12 bagi 3 adalah 4. Berarti mereka juga setara. Sama-sama dibagi 3. Berikutnya. Apakah 2 pecahan ini setara? Lihat gambarnya, setara tidak? Tidak ya, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 3/4 gambarnya. Sekarang kalau kita hitung 2 kali berapa sama dengan 3? 2 dikali 1,5. 3 dikali 1,5 betul tidak? Tidak. Berarti dia tidak setara. Kalau setara itu, jadi anak ibu itu harus cari pecahan yang angka pengalinya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dari dari 1, 2, 3, 4 itu bilangan asli aja. Tidak usah 1,5, 2,5 tidak usah. Berikutnya. Pertanyaan terakhir, apakah mereka setara? 6/15 itu 1 buah bangun datar dibagi 15. Diambil 6 bagian. Sama tidak dengan 1 buah bangun datar dibagi 5. Diambil 2 bagian. Caranya bagaimana tadi? Iya, dibagi 6 dibagi berapa supaya jadi 2? Artinya 2 kali berapa supaya jadi 6? Bagi 3. Bila di atas bagi 3, di bawah juga bagi 3. Jadi jawabannya setara. Bagus.
Apa sih artinya pecahan setara itu? Pecahan setara adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Mengapa pecahan setara berguna? Tentunya kita kalau ingin mencari nilai yang sama dalam satu hal tertentu dengan bagian yang berukuran sama, maka kita dapat memahami tentang prosedurnya tersebut. Misalnya ada satu kue, mau kita bagi menjadi 4. Ada satu kue lagi, mau kita bagi menjadi 2. Nah, kita sudah tahu, oh yang mana sih bagiannya yang sama, gitu ya. Nah, sekarang mari kita sedikit membandingkan pecahan. Mana yang lebih kecil? Nah, anak-anak ibu, bagaimana cara membandingkan pecahan? Maka wajib disamakan penyebutnya. Karena kalau pian tidak menyamakan penyebutnya, pian menjadi bingung. Bagaimana supaya penyebutnya sama? Artinya cari KPK penyebutnya. Kelipatan persekutuan terkecil. Masih ingat ya saat belajar di kelas 4? 2 dan 4 KPK-nya berapa? Jika dilipatkan mereka akan berjumpa di angka berapa? Ya, berjumpa di angka 4. Artinya 3/4 tetap saja 3/4. 1/2 itu kita kali berapa? Supaya penyebutnya adalah 4 kali 2. Bila di bawah dikali 2, maka di atas juga harus dikali 2. Betul, maka dia menjadi berapa? 2/4. Jadi 3/4 dengan 2/4 tinggal kita perhatikan saja. Oh, ternyata angka di atas mana yang lebih kecil? Angka 2. Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. 2/4 tadi setara atau sama nilainya dengan soalnya tadi berapa? 1/2 ya. Artinya 1/2 itu adalah lebih kecil dari 3/4. Berikutnya kita mencoba ya. Nah, mana yang lebih kecil? Ayo, apa tadi yang harus dilakukan? Samakan penyebutnya. Ada 2 dan ada 10, berarti penyebutnya adalah disamakan ke berapa? Ke angka 10. Artinya 2 dikali berapa supaya 10? Yes, 2 dikali 5. Bila di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. Maka dia menjadi 5/10. Maka yang lebih kecil adalah 3/10. Karena 3 lebih kecil dari 5. Intinya ya sayang, samakan dulu penyebutnya. Mana yang lebih besar? Ayo samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 8 berapa penyebutnya? Berapa KPK-nya kalau disamakan? 8, yes. Maka di bawah kali 2, di atas juga kali 2. Dia menjadi 2/8. Mana yang lebih besar? Ya, 3/8 lah yang lebih besar. Karena 3 lebih besar daripada 2 ya. Mana yang lebih besar? Ayo sekarang samakan lagi penyebutnya. Dia menjadi berapa nih? Anak-anak ibu lipatkan dulu. 3 dilipatkan, tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15. Nah, boleh sampai situ saja dulu. Lalu 4 sekarang lipatkan. 4 tambah 4 8, tambah 4 12. Ketemu ya? Mereka berjumpa di angka 12. Yang artinya 3 untuk menjadi 12 dikali 4. Berarti 2-nya juga harus dikali 4. Artinya sama-sama dikali 4, 2/3 itu menjadi 8/12. Sekarang 1/4. 4 tadi supaya jadi 12 dikali berapa? Yes, dikali 3. Satunya dikali juga dengan 3. Jadi dia menjadi 3/12. Nah, mana yang lebih besar? Kalau 2/3 tadi, karena sama-sama dikali 4, dia menjadi 8/12. Yang sebelah sininya menjadi 3/12. Mana lebih besar? Ya, 8/12. 8/12 adalah 2/3 setaranya ya. Artinya 2/3 lebih besar dari 1/4. Next. Ya, itu saja anak-anak ibu. Jadi ibu ingatkan kembali bahwa angka di atas adalah pembilang, angka di bawah adalah penyebut.
untuk menjumlahkan atau mengurangkan ataupun membandingkan suatu pecahan, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana menyamakannya? Boleh dikalikan, boleh dibagi. Bila dikali dengan satu angka, misalnya angkanya 2, maka pembilang angka di atas juga harus dikali 2. Baik anak-anak ibu, cukup sekian ya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.